Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali lagi dengan mata kuliah semi solida ya, pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita membahas tentang regulasi sediaan semi solid. Nah, ini diagram ini telah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya, tentang bagaimana atau macam-macam sediaan semi solida itu apa saja. Itu sudah ada kemarin di pertemuan pertama. Nah, ini macam-macam sediaan semi solid di pasaran. Sediaan semi solid di pasaran itu tidak hanya dalam bentuk obat saja ya. Contohnya obat ini seperti ini ya. Nah, nebasetin, salep ya, atau salep 88 seperti ini. Tapi ada juga yang dari herbal atau obat herbal. Nah, obat herbal itu sendiri juga ada 3 macam, yaitu dalam bentuk jamu, lalu obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Apa perbedaannya dari ketiga macam ini? Nanti kita bahas di PowerPoint selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Nah, selain itu ada juga kosmetik. Sediaan kosmetik yang bentuknya semi solid ya. Ada sabun cuci muka, krim ya, krim pagi, krim malam dan lain sebagainya. Ini macam-macam sediaan semi solid di pasaran. Lalu bagaimana dengan pangan ya atau makanan? Sediaan semi solid yang dalam bentuk makanan. Contohnya apa? Kalau misal madu itu termasuk sediaan solid apa sediaan semi solid atau sediaan liquid. Nah, nanti Anda bisa berpendapat sendiri ya. Nanti kita bisa jawab di kuis. Oke. Kalau sediaan pangan yang lainnya itu misalnya yogurt gitu ya, tapi yogurtnya dalam bentuk yang bukan cair. Ya, kan ada yogurt yang dia itu bentuknya semi padat gitu. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk pangan. Nah, di farmasi sendiri, kita selain membahas tentang obat, ya kita juga harus tahu informasi tentang obat herbal dan juga kosmetik. Pangan juga ya, jadi obat dan juga makanan kita juga harus mengetahuinya di bidang farmasi itu sendiri. Nah, regulasi yang mengatur sediaan semi-solid itu GMP, ya, atau Good Manufacturing Practice. Nah, GMP ini bahasa Indonesianya itu CPOB, ya, cara pembuatan obat yang baik. Atau jika obatnya itu obat tradisional, berarti cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB. Atau kosmetik, berarti CPKB, ya, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau CPMB ini apa? Berarti cara pembuatan makanan yang baik. Nah, regulasi untuk membuat nomor registrasi untuk industri besar ya itu dibuat oleh BPOM. Jadi kita mengajukan produk yang sudah ingin diedarkan, nah itu di BPOM. Kalau industrinya itu industri besar. Jika industri kecil, industri rumah tangga, nah kita pengajuan permohonan SPPIRT-nya itu di Dinkes ya. Ya, sertifikat produksi pangan industri rumah tangganya itu di dinas kabupaten atau kota setempat gitu. Nah, ini contohnya. Peraturan BPOM-nya seperti ini ya. Nah, ini perbedaan CPOB tahun 2012 versus CPOB tahun 2018. Jadi, perlu kalian tahu kalau CPOB itu sudah beberapa kali diperbaharui ya. Seperti Farmakope juga beberapa kali diperbaharui. Nah, CPOB pun seperti itu. Nah, yang terbaru itu CPOB tahun 2018. Sebelum tahun 2018 ini ada CPOB tahun 2012 ini. Nah, bedanya apa antara CPOB yang tahun 2012 dan CPOB tahun 2018? Ini bedanya di aneks-aneksnya atau babnya. Ada beberapa bab yang berubah di situ. Ada yang pertama ini aneks 1 atau bab yang pertama ini manajemen mutu yang di tahun 2012. Sedangkan yang tahun 2018 itu berubah nama menjadi sistem mutu industri farmasi. Gitu. Jadi hanya berubah nama saja. Di dalamnya ada sedikit juga perbedaan di dalam aneks 1 tersebut. Kalau personalia ini sama ya, aneks 2 personalia, ketiga bangunan dan fasilitas ini sama. Lalu ini yang kelima, sanitasi dan higien ini berubah jadi produksi, itu yang di CPOB 2018.
Yang keenam, dari produksi berubah ke cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Ini sama. Ya, sedangkan yang ketujuh ini penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Ini berubah menjadi inspeksi diri, audit mutu, dan audit dan persetujuan pemasok. Ini sama ya, dokumentasi. Nih, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak ini berubah jadi kegiatan alih daya. Yang terakhir, kualifikasi dan validasi ini sama. Ya, jadi untuk mendaftarkan produk farmasi yang dibuat, kita harus memenuhi cara pembuatan yang baik terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pada saat dievaluasi, semua prosedur itu sudah memenuhi persyaratan, semua hasil sudah memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi kita harus berpatokan atau berpedoman pada CPOB. Ini perbandingan juga CPOB dari tahun ke tahun, kemudian ada CPKB juga, dan juga CPMB. Beberapa perbandingannya. Di CPOB 2012, 2018, CPOTB, CPKB, CPMB, ini ada aneks-aneksnya tersendiri ya. Jadi jika makanan kita harus lihatnya di CPMB, kosmetik di CPKB. Ada juga cara distribusi obat yang baik juga ada ya. Lalu sediaan obat setengah padat. Ini persyaratannya juga harus mengikuti Farmakope Indonesia. Persyaratan uji evaluasinya itu ya harus mengikuti Farmakope Indonesia. Di Indonesia saja berarti L, kalau misal dari luar negeri itu I. Lalu digit keempat dan kelima itu tahun registrasi ya, tahun belakangnya ya 2020 misalnya, berarti 20-nya karena digit keempat dan juga kelima. Digit ke-6, 7, 8 dan seterusnya itu nomor identitas produk yang diproduksi oleh setiap industri farmasi. Jadi tergantung industri farmasi tersebut ingin memberikan nomor identitas dari produk tersebut itu nomor berapa. Sediaan obat tradisional setengah padat, ini ada dalam bentuk salep, balsam, krim, dan lain-lain sebagainya. Penandaannya untuk obat tradisional mirip-mirip ya, sama seperti obat biasa tadi, ada nama produk, nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran atau nomor izin edarnya, nomor batch, tanggal kadaluarsa, neto, komposisi,
Peringatan atau perhatian ini tanda P ya, yang biasanya itu warnanya hitam, kemudian tulisannya berwarna putih. Kemudian cara penyimpanannya seperti apa, dan kegunaan dan cara penggunaan. Cara penggunaannya seperti apa, cara penyimpanan dan cara penggunaannya. Ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya memang produknya itu lokal. Kalau memang produknya mau diekspor seperti itu, bisa ditulis dalam bahasa asing juga. Nah ini obat tradisional tadi ya, yang logonya ada 3 tadi. Ada yang dalam bentuk jamu. Jamu ini lambangnya seperti pohon seperti ini ya, ranting pohon. Nah, definisi jamu itu seperti apa? Intinya jamu itu bahan obat yang dia itu masih dalam bentuk simplicia. Simplicia itu seperti apa? Simplicia itu berarti misal seperti daun yang dikeringkan ya, atau batang yang dikeringkan, atau akar yang dikeringkan, atau segala macam bagian dari tanaman yang belum diproses lebih lanjut ya. Jadi benar-benar masih dalam bentuk potongan-potongan atau simplicia dari tanaman atau tumbuhan tersebut ya. Jadi belum diproduksi, misal diproduksi jadi granul effervescent itu masih belum. Jadi benar-benar murni masih simplicia, masih bentuk kering dari tanaman tersebut. Itu masih jamu ya. Nah, biasanya jamu ini digunakan turun-temurun. Digunakan turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun atau mungkin ratusan tahun. Nah, itu berarti sudah terbukti ya keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Tetapi masih belum diuji praklinis ataupun uji klinis. Jamu yang sudah diuji praklinis itu berarti dia sudah naik tingkat menjadi obat herbal terstandar atau biasanya disingkat menjadi OHT. Lambangnya seperti ini. Ya, OHT atau obat herbal terstandar. Berarti dia itu ekstraknya itu sudah diuji praklinis. Uji praklinis itu berupa in vitro ataupun juga in vivo. Bedanya apa in vivo sama in vitro? Kalau misalnya in vivo, ya, berarti dia menggunakan hewan coba langsung, misalnya menggunakan tikus, ya, menggunakan kelinci dan lain sebagainya. Kalau misalnya uji in vitro itu berarti menggunakan bagian dari hewan tersebut, sebagian organ dari hewan tersebut, misalnya kulit hewannya saja yang ingin kita ambil seperti itu. Jadi tidak keseluruhan hewan, tapi hanya bagian dari organ, atau menggunakan alat laboratorium seperti di cawan Petri. Jadi ujinya dilakukan di cawan Petri. Nah, itu uji in vitro, berarti di luar. Kalau in vivo itu berarti di dalam. Ya, di dalam ya menggunakan hewan tadi itu, benar-benar hewan langsung. Itu kalau OHT, dia uji praklinis. Nah, berarti tetapi OHT ini masih belum diuji klinis. Uji klinis ini berarti uji yang dilakukan ke manusia langsung. Nah, OHT yang misalnya dia sudah diuji di manusia, berarti dia naik tingkat, berubah menjadi fitofarmaka. Jadi dia sudah diuji klinis ke manusia langsung ya, uji klinis dengan manusia. Dengan uji klinik ini akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal tersebut. Jadi jika fitofarmaka, lambangnya fitofarmaka seperti salju ini ya, berarti dia sudah diuji ke manusia dan kita akan semakin yakin menggunakan produk tersebut karena memang sudah diuji secara klinis. Nah, nomor izin edar obat tradisional berbeda ya dengan obat biasa. Obat tradisional ada 2 huruf, ya 2 huruf awal dan juga 9 digit angka. 2 huruf awal ini tergantung nama obat tradisionalnya. Digit 1 dan digit 2 ini membedakan nama obat tradisional. Ada TR, tradisional lokal, ya TI, tradisional impor, tradisional lisensi, dan lain sebagainya ini. Lalu digit ketiga dan keempat atau digit yang angka yang pertama ini 1 dan 2 ini menunjukkan tahun mulai didaftarkan. Tahun 2008 misal berarti 08.
Digit kelima itu menunjukkan pabrik farmasi. Kalau pabrik farmasi dibuat dengan angka nomor 1. Jika pabrik jamu nomor 2. Jika perusahaan jamu berarti nomor 3. Gitu ya. Selanjutnya digit ke-6 ini menunjukkan bentuk sediaannya. Ya, bentuknya seperti apa? Rajangan. Ya, rajangan itu berarti hanya potongan-potongan gitu ya. Serbuk, kapsul, dan lain sebagainya. 7, digit 7, 8, 9, dan 10 ini menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Tergantung dari industri tersebut. Ya, mau memberikan nomor urut berapa 4 angka ini. Digit ke-11 menunjukkan jenis atau macam kemasannya. Ada 3 bentuk ya, 15 mili, 30 mili, dan juga 45 mili. Berarti ini 1, 15 mili ini digit ke-11-nya berarti nomor 1, 30 mili nomor 2, 45 mili nomor 3. Ini ada contoh, misal nomor registrasinya TR111303. Artinya TR itu berarti menunjukkan obatnya lokal, tradisional lokal. 11 berarti tahun 2011, 11 yang ini. Kemudian 1 menunjukkan obat ini dibuat oleh perusahaan farmasi. Kemudian 3 menunjukkan dalam bentuk kapsul, ini ya, dalam bentuk kapsul. Kemudian 0020 ini ya, 0020 ini berarti dia yang terdaftar, nomor urut yang terdaftar dari perusahaan tersebut itu dia kodenya 0020. Kemudian 3 yang belakang, 3 akhir ini menunjukkan kemasannya 45 ml. Itu untuk obat tradisional. Lalu untuk sediaan kosmetik ini juga perbedaan lagi untuk nomor registrasi ya. Registrasinya. Ini sediaan kosmetik setengah padat ya. Contoh-contohnya yang beredar di pasaran seperti ini. Penandaan kosmetik sama ya dengan yang lainnya, harus ada nama produk, nomor batch, nama dan alamat lengkap produk pemohon notifikasi, nama dan negara produsen, neto, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan kegunaan, cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. Kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya, mungkin tidak masalah, tidak diberi cara penggunaan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, untuk nomor izin edarnya, kosmetika ya, terdiri dari huruf N, kemudian 1 huruf lagi tambahan dan 11 digit angka. N ini berarti notifikasi, memang sediaan kosmetik itu tandanya yang awal itu N, N-nya kepanjangan dari notifikasi. Diikuti 1 huruf yang ini X ini. Nah, X ini tergantung dari benua, kode benua, mulai dari A, B, C, D, E. Benua A, misal produknya itu memang dari Asia, berarti A. Kalau dari Australia, produknya tandanya B. Kalau Eropa, C, Afrika D, dan Amerika E. Gitu ya. Lalu selanjutnya, 1 dan 2 ini kode negara. Ya. Kemudian 3-4 ini tahun terbit nasional. Dan selanjutnya, nomor 5 sampai nomor 11 itu kode unik dari industri tersebut. Oke. Itu ya bedanya nomor izin edar kosmetik, dia menggunakan notifikasi. Oke. Untuk regulasi, sediaan obat, kemudian obat tradisional dan kosmetik sampai sini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa didiskusikan lebih lanjut saya ya bersama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.